Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi DHCP ya. Jadi kalau biasanya eh, kita pakai menggunakan CentOS 6. Jadi karena satu dan lain hal, kita di sini menggunakan CentOS 8 ya. Jadi CentOS 8 ini bisa dibilang last versionnya CentOS ya, versi terbarunya bisa dibilang seperti itu. Walaupun katanya kedepannya CentOS sudah nggak mau dilanjutkan lagi pengembangannya, tapi ya udahlah itu. Jadi intinya kita pakai CentOS 8. Nah, jadi kita kan mau konfigurasi DHCP nih. Nah, mungkin kita review dikit ya tentang apa sih DHCP itu. Oke, jadi DHCP server ya adalah protokol konfigurasi host dinamik. Iya. Iya. Jadi fungsinya DHCP itu untuk yang secara otomatis memberikan IP kepada komputer yang memintanya. Ya. Jadi itu intinya dia itu server yang ngasih IP address. Ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi dia itu mempermudah kita dalam alokasi IP ya, seperti itu, mempermudah kita lah intinya. Nah, kita akan lakukan konfigurasinya di CentOS 8 ini ya. Jadi CentOS 8 ini akan berperan sebagai server. Nah, nanti kita akan ngetes juga dong. Gak mungkin kita cuman konfigurasi di servernya aja. Kita juga akan nyoba untuk kliennya gitu, untuk request IP address-nya. Nah, untuk kliennya di sini saya ada Ubuntu 20 ya. Nah, bebas saja bisa pakai CentOS 6 juga, cuman CentOS saya kebetulan lagi bermasalah, nggak tahu kenapa ya, karena jarang dibuka sih. Ya, jadi agak bermasalah, nggak bisa dibuka gitu. Jadi untuk servernya pakai ini, kliennya pakai ini gitu. Nah, oke. Jadi yang dipersiapkan yang pertama setelah dua itu tadi, yaitu koneksi internet ya, yang pasti itu. Terus kita setting dikit di VirtualBox-nya ya. Jadi sini kita pengen antara CentOS 8 dengan Ubuntu ini saling terhubung dalam satu jaringan yang sama. Jadi ibaratnya mereka ini kecolok dengan kabelan atau terhubung dengan satu LAN yang sama seperti itu. Nah, jadi sini kita lakukan sedikit konfigurasi, yaitu di bagian network. Ya, ada adapter satunya biarin tetap NAT. Ini untuk terkoneksi ke internet. Ya. Lalu yang kedua ini diganti ke host only adapter. Bisa dilihat di sini dan pilih yang ini default aja. Terus klik OK. Lakukan yang sama di yang Ubuntu atau yang teman-teman punya satunya. Seperti ini sama. Tapi ini kebetulan udah saya konfigurasi sebelumnya. Oke, jadi bisa diibaratkan bahwa OS kita ini punya dua network. Yang satu network untuk internet dan yang satu network untuk LAN. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan setting lagi ya di sini di host network manager. Nah, di sini oke, jadi di sini kita lakukan setting ya. Jadi di sini kita pastikan nanti memiliki prefix yang sama gitu, network address yang sama di antara CentOS 8 dan Ubuntu ini. Nah, kita di sini samakan dulu nih. Ya.
Jadi di sini kita masukkan aja 192.168.3 misalkan 100 gitu ya. Nah lalu ini net masknya 24 ya, 255 255 255 0. Ya kenapa kita di sini 100? Soalnya kan range prefix 24 itu antara 1 sampai 255. Ini kita taruh 100 saja. Kalau udah apply, nah dia akan minta izin seperti tadi, terus close aja. Nah udah kan, kalau udah silakan di start dua-duanya. Nah kalau udah di sini kita lakukan konfigurasi di ini dulu ya, di server dulu. Nah jadi langkah pertama kita buka terminal pastinya. Kita buka terminal dan buka ini. Nah jadi di sini ke wire setting itu, jadi ke settingan ini ya. Nah maka akan muncul seperti ini ya. Nah otomatis di sini dia akan muncul dua interface, pertama yang ini dan kedua yang ini. Nah mungkin yang pertama kali itu kita cari interface untuk menghubungkan ke internet dulu ya. Jadi kita kesini dulu, setting, lalu IPv4 kita ubah ke automatic DHCP, lalu apply. Lalu kita lihat dia dapat IP berapa. Oke, dia dapat IP 10.02.15. Nah ini IP untuk koneksi ke internet ya. Nah sekarang kita cek di sini, misalkan ping google.com. Oke, kalau udah seperti ini berarti udah terkoneksi internet ya. Nah selangkah selanjutnya kita if config dulu ya. Kita cek IP address-nya. Nah di sini dari dua interface ini, yang ini IP-nya sekian, yang ini IP-nya sekian ya. Nah kita akan lakukan setting di IP server dulu ya. Yang di sini kita setting dulu ke IPv4, lalu di sini kita buat manual. Nah kenapa di sini kita nggak pakai DHCP untuk server? Karena server itu memberikan DHCP, tapi dia nggak bisa dapat DHCP dari dia sendiri gitu. Jadi di sini kita masukkan 168.3. Nah ini sama kayak yang tadi ya, network addressnya yang kita setting di VirtualBox tadi, cuman di sini misalkan kita ganti jadi berapa enaknya, sesuai name deh, 46 misalkan. Lalu netmasknya disamakan seperti yang awal tadi, 0. Gateway dikosongin aja. Kalau udah apply, oke yang ini udah berubah. Nah ini kenapa dia kembali ke sini lagi ya, salah pencet tadi kayaknya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini untuk DHCP dan ini untuk lokalnya, seperti itu. Lalu kita di sini if config lagi. Nah dia udah berubah ya, jadi 24. Oke, kalau udah ntar ini nanti aja. Langkah selanjutnya kita langsung ke instalasi. Jadi masuk super user dulu, masukkan password.
Oke, nah kalau udah tadi kita udah cek koneksi kan, kita langsung install aja yang min-y install dhcp server. Kalau udah enter, ini dia masih update repository dulu. Oke, ditunggu aja. Iya. Nah kebetulan yang punya saya itu udah saya install lebih dulu ya. Jadi tulisannya already install. Tapi punya teman-teman biasanya masih download lagi. Nah itu ditunggu aja, nggak apa-apa. Oke, kalau udah kita lakukan konfigurasinya ya. Nah untuk konfigurasinya itu kita pakai VI boleh, Vim juga boleh, ke etc dhcp.conf ya. Terus silakan teman-teman enter. Nah di tempat teman-teman pasti munculnya nggak seperti ini, pasti hanya komentar-komentar gitu kan isinya, yang kayak huruf pagar, tanda pagar-pagar gitu. Nah itu bisa teman-teman hapus semua. Terus teman-teman isikan seperti punya saya yang di depan ini ya. Langsung kopas aja nggak apa-apa, diketik ulang. Ntar saya zoom deh. Oke, semoga kelihatan ya. Jadi di sini sambil teman-teman ngetik, saya akan jelaskan dikit ya. Jadi di beberapa baris ini ada fungsinya gitu. Jadi yang pertama itu ini default list time. Ini itu adalah konfigurasi untuk menentukan waktu default si server ini minjemin IP ke klien ya. Itu defaultnya 600 detik atau sekitar berapa, 10 menit ya. Nah lalu max list time ini adalah waktu maksimal server meminjamkan IP kepada klien. Jadi ini tuh waktu maksimal ya, waktu maksimal peminjaman IP itu ya. Jadi ibaratnya kayak ngerental gitulah. Nah pertanyaan, bang kalau misalkan lebih dari ini gimana? Nah biasanya akan dapat alamat IP baru gitu. Jadi seakan-akan apa ya, koneksinya itu putus terus nyambung lagi gitu. Nah settingan ini juga biasanya tuh kalian temukan di router ya. Di router juga ada gitu. Semua settingan ini sih di router juga ada, DHCP itu. Lalu nah ini di DNS update style ini untuk update DNS ya, DNS server. Jadi barangkali pakai DNS yang bukan apa ya, yang sering berubah-ubah gitu mungkin ya. Jadi tergantung DNS-nya kalau ini. Tapi sini kita non aja, jadi nggak usah ada gitu. Nah kalau autoritatif itu maksudnya setiap ada klien yang request itu pasti kita kasih gitu. Siapapun klien yang minta IP kita kasih gitu. Baik banget kan gitu. Jadi kita dengan senang hati seperti itu. Lalu subnet. Nah ini adalah NA ya, network address. Jadi
IP yang kita udah masukkan tadi itu tuh ada network address-nya, atau bisa dibilang apa ya, alamat utamanya lah. Itu alamat IP-nya adalah sekian, 192.168.3.0. Dapatnya dari mana itu aslinya ada perhitungannya aslinya, cuman agak panjang perhitungannya ya. Nanti di mata kuliah Jarkom kalian akan belajar juga sih gitu. Lalu netmask ini untuk menentukan prefixnya. Di sini prefixnya 24, jadi sama ya, sama untuk network address dan netmasknya seperti yang awal-awal tadi. Lalu range dynamic boot ini range IP address yang akan kita kasihkan ke klien. Di sini kita ubah deh. Di sini kita ubah. Misalkan kita maunya di sini mulai berapa ya? Misalkan 40 deh. Sampai di sini 50. Jadi kita ngasihnya antara 40 sampai 50. Jadi cuma 10 host ya. Seperti itu. Nah, lalu subnet masknya kita kasih sama prefix 24. Jadi agar server dan klien bisa saling berkomunikasi nanti. Nah, lalu option DNS. Nah, ini DNS ini aslinya bisa diisi bebas ya, atau DNS Google juga bisa. Misalkan 8888 ini. Nah, itu bebas aslinya. Lalu option route ini untuk gateway ya, ini juga bebas aslinya. Pokoknya antara 1 sampai 255 gitu. Oke. Kalau udah, silakan di escape. Udah seperti ini, lalu simpan keluar wiki. Lalu kita start untuk service-nya tadi. Service di sini itu kalau CentOS 8 itu beda sama CentOS 6 gitu. Kalau di CentOS 6 kan service dhcpd start. Nah, oke. Oh, ternyata bisa ya, dia redirecting ke sistem CTL sama kayak ini, sistem CTL start dhcpd. Kita masih bisa. Lalu kita lihat statusnya dulu, udah nyala belum. Nah, udah nyala ya, aktif. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan mau setiap PC-nya nyala, itu DHCP-nya, service DHCP otomatis nyala gitu. Caranya tinggal di sini ganti enable. Nah, jadi udah selesai. Jadi otomatis ketika nyala, DHCP server kita akan nyala seperti itu. Oke, udah, kita konfigurasinya udah. Selanjutnya kita sekarang tes di server. Di klien. Nah, di klien ini mudah saja sih. Kita tinggal ke biasanya settingannya atas ini untuk internet ya. Kita langsung ke yang bawah ini deh. Nah, di sini koneksi lokal ya. Kita ke setting IPv4. Lalu kita langsung pilih aja automatic DHCP. Lalu apply. Kita lihat berhasil atau enggak. Oke, dia dapat IP 192.168.3.40. Nah, IP ini dari mana sih? Dari yang sini tadi. Kita lihat lagi ya di sini. Nah, kita kan ngasihnya di sini mulai dari ini 192.168.3.40.
Itulah kenapa dia hasilnya di sini 40. Nah, nanti kalau misalkan kita ada satu PC lagi, terus request DHCP lagi pakai ini ya, automatic DHCP, maka dia akan dapat IP 42. Itu begitu seterusnya sampai maksimumnya itu 50 di sini kita setting ya. Itu seperti itu. Ya, jadi untuk DHCP server cukup sekian tutorialnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke asistennya ya, atau boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Oke. Subscribe ya kalau berkenan. Oke, thank you.